Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8I bertemu kembali pada mata pelajaran IPA, yaitu pada sistem gerak. Nah, sekarang kalau minggu kemarin kita mempelajari sistem gerak pada benda, ya, yaitu kita sudah mempelajari hukum Newton berapa? Hukum Newton 1, 2, dan 3, ya. Tugasnya sudah Ibu koreksi, alhamdulillah. Kemudian untuk sekarang adalah khusus pada sistem gerak manusia, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa peserta didik atau kalian diharapkan dapat menyebutkan nanti fungsi rangka, kemudian tulang-tulang yang menyusun sistem rangka, kemudian macam-macam bentuk tulang, dan kalian dapat menyebutkan beberapa persendian, ya. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian di sini bahwa gerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup, ya. Makhluk hidup itu cirinya adalah bergerak. Nah, sekarang kenapa makhluk hidup bisa bergerak? Terutama kita batasi di sini adalah pada manusia. Makhluk hidup bisa bergerak atau manusia dapat bergerak. Nah, dimungkinkan karena adanya kerjasama antara apa coba? Karena kita punya apa? Kita punya tulang di sini, tulang sebagai alat gerak pasif. Kemudian apakah tulang bisa bergerak tanpa ada yang menggerakkan? Nah, di sini ada otot, ya. Otot sebagai alat gerak yang aktif. Itu. Kemudian selanjutnya, selain ada tulang dengan otot juga, bahwa proses gerak pada manusia ini juga nanti dibantu oleh yang disebut dengan persendian, ya. Jadi kita akan mempelajari juga di sini tentang sendi. Jadi ada kerjasama sekali lagi antara apa? Antara tulang, antara otot, dan antara sendi, ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada rangka pada manusia. Kita lihat di sini. Nah, kalau melihat berdasarkan letak rangka pada makhluk hidup, ya. Di sini ada dua, ya, ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan endoskeleton atau rangka dalam. Adalah rangka yang terletak di dalam tubuh, ya. Nah, sekarang coba kalian amati rangka atau tulang yang ada pada tubuh kalian. Rangkanya ada di mana? Di dalam atau di luar? Iya, betul. Rangkanya ada di dalam. Maka berarti kalau manusia itu termasuk ke dalam endoskeleton atau hewan-hewan ini adalah hewan-hewan vertebrata, ya. Sedangkan yang kedua adalah ada yang disebut dengan exoskeleton. Exo itu luar, skelet itu adalah rangka. Jadi rangka luar adalah exoskeleton. Nah, ini rangka-rangka yang exoskeleton adalah terutama dimiliki oleh hewan dari kelompok Avertebrata, misalnya golongan arthropoda, ya, hewan berbuku-buku, moluska. Kalian bisa perhatikan misalnya seperti udang, ya. Udang kan dia punya rangka luar atau kita sebut dengan cangkang, ya. Kemudian moluska misalnya apa? Bekicot. Bekicot juga kalau dilihat di dalam tubuhnya itu nggak ada rangka, tapi di luarnya ada yang disebut dengan cangkangnya, ya. Nah, sekarang bayangkan oleh kalian seandainya kita tidak punya rangka, gitu. Terbayang nggak kalau kita nggak punya rangka?
dari mulai rangka kepala sampai kaki sampai tangan. Apa yang terjadi kira-kira? Bentuknya seperti apa? Ya, mungkin akhirnya jadi tidak berbentuk. Nah, sekarang kita lihat fungsi rangka ya. Fungsi rangka di sini adalah tadi rangka itu atau fungsi tulang adalah sebagai alat gerak pasif. Artinya tulang tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh otot. Kemudian sebagai penopang tubuh atau penegak tubuh ya. Kemudian memberi bentuk tubuh, kemudian melindungi bagian organ tubuh yang lunak. Misalnya di kepala kita ada rangka melindungi otak, di bagian dada melindungi jantung, melindungi paru-paru ya. Fungsi rangka yang lain yaitu adalah tempat pembuatan sel-sel darah merah atau fungsi tulang yang lain. Misalnya adalah pada sumsum merah tulang pipi misalnya ya. Nah, itu antara lain beberapa fungsi tulang yang harus kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik. Selanjutnya, nah, rangka pada manusia itu terdiri dari apa saja? Kita lihat di sini, tulang atau rangka pada manusia itu terdiri dari di sini. Ada tulang keras, kemudian ada tulang rawan, ada ikat sendi atau ligamen, ya. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Kemudian tadi kenapa rangka manusia digolongkan ke dalam endoskeleton? Nah, karena memang letaknya di dalam tubuh ya, yang terbungkus oleh apa? Oleh otot. Otot itu sama dengan daging berarti ya. Kemudian ada kulit. Nah, selanjutnya di atas disebutkan ada tulang keras dan tulang rawan. Nah, sekarang apa perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras ya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menyebutkan contohnya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, tulang rawan itu disebut rawan atau kalau digigit itu, kalau misalnya kita makan daging ayam, ada bagian tulang yang bisa digigit dengan renyah ya, tulang rangu gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia banyak mengandung zat perekat, sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur dan liat dan tidak memiliki saluran hafaz. Tulang pada bayi, nah contohnya yaitu tulang-tulang pada bayi, kemudian pada cuping hidung, pada daun telinga, kemudian pada persendian tulang. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari tulang rawan ya. Nah, sekarang perbedaannya dengan tulang keras atau osteon. Kenapa dia keras? Karena dia banyak mengandung kalsium karbonat. Di sini banyak mengandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Kalsium karbonat CaCO3 dan kalsium fosfat Ca3PO4. Nah, dan zat perekatnya sedikit. Kemudian memiliki saluran Havertz. Ini yang terpenting, memiliki saluran Havertz yang berisi pembuluh darah ya, serta berfungsi memelihara kehidupan sel-sel tulang. Nah, tulang keras itu hampir seluruhnya terdapat pada tulang orang dewasa, kecuali tadi misalnya pada sambungan tulang, cuping hidung, daun telinga ya. Ini perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras. Selanjutnya adalah macam-macam bentuk tulang. Nah, di sini macam-macam bentuk tulang kita lihat ya. Kalau dilihat dari bentuknya, di sini ada 3, yaitu 1 tulang pipa, ada yang menyebut juga tulang panjang. Berarti bentuknya seperti pipa ya, di dalamnya itu ada saluran gitu.
Contohnya tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, dan lain-lain di sini, termasuk tulang ruas-ruas jari kaki dan tangan, ya. Kemudian tulang pipih. Pipih itu artinya tipis, ya, pipih. Contohnya tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang punggung, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Kemudian tulang pendek contohnya. Nah, ini hanya sedikit contoh tulang pendek ini adalah tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki, kemudian ruas-ruas tulang belakang dan tulang tempurung lutut. Itu contohnya tulang bentuk-bentuk tulang. Selanjutnya, nah di sini ada gambar, ya. Di sini ada gambar. Oke. Termasuk tulang apakah gambar berikut ini? Nah, tadi ini yang pertama ada tulang pipi. Nah, kira-kira ini tulangnya tulang apa? Betul ya, ini tulang belikat. Kemudian tulang pendek contohnya tadi pada pergelangan tangan. Kemudian tulang pipa. Nah, ini atau ada yang menyebut juga tulang panjang. Ini misalnya pada tulang paha, pada tulang lengan atas, lengan bawah, ya. Itu adalah bentuk-bentuk tulang. Sekarang kita masuk kepada rangka yang menyusun tubuh manusia, ya. Secara garis besar ini dikelompokkan menjadi, di sini adalah ada satu tulang tengkorak, yang kedua tulang badan, dan yang ketiga tulang-tulang anggota gerak. Nah, nanti ini masing-masing akan dibagi lagi. Tulang tengkorak ada bagian apa saja, tulang badan ada bagian apa saja, kemudian tulang anggota gerak juga ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, ini pada rongga dada, ya. Kita perhatikan. Ini rongga dada di sini terdiri dari apa saja, ya. Ini yang A. Nah, kalau dihitung itu A itu ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ini ada 7 pasang rusuk sejati, ya, artinya dia langsung menempel pada tulang dada, ya, pada tulang dada ini. Kemudian ada yang B di sini, yang B ini adalah termasuk rusuk melayang. Jadi ada 2 pasang. Kemudian yang D ada rusuk palsu. Kenapa disebut rusuk palsu? Karena dia tidak langsung menempel pada tulang dada. Kemudian yang C-nya sendiri ini adalah tulang dada. Nah, tulang dada dibagi menjadi 3 nanti, 3 daerah. Nah, ini tulang dada yang C dibagi menjadi 3 daerah ke sini. Ada bagian A ini. Jadi bagian hulu namanya, hulu. Kemudian ada bagian B. Ini bagian badan B itu. Kemudian C, yang ini C yang ujung, ini disebutnya adalah bagian taju pedang, ya. Taju pedang karena bentuknya itu seperti pedang, ya. Kemudian itu untuk di daerah rongga dada, jadi terdiri dari tulang dada dengan tulang rusuk, ya. Jumlahnya nanti kalian bisa pelajari. Selanjutnya kita masuk ke tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini
Ada tulang anggota gerak atas ini atas ya. Kemudian yang ini adalah tulang anggota gerak bagian bawah. Yang atas di sini kalau kita lihat ada yang A ini adalah lengan atas, kemudian B dan C ini ada dua tulang pada lengan bawah. Yang B itu yang bagian belakang, yaitu tulang hasta. Yang C adalah tulang pengumpil. Kemudian F itu adalah tulang pergelangan tangan. F tulang pergelangan tangan, G tulang telapak tangan, dan H adalah tulang jari tangan ya. Jumlahnya nanti bisa kalian pelajari dari buku paket ya. Pada mulai dari halaman 23 ya. Di sini, atau bisa juga melihat atau browsing dari internet. Kemudian tadi ada tambahan di sini yang belum disebutkan, D dan E. Ini sebetulnya masuk kepada gelang ya, bagian daerah atas ini. Nah, di sini ada D dan E. Yang D itu namanya adalah tulang selangka, sedangkan yang E adalah tulang belikat. Kemudian sekarang tulang anggota gerak bagian bawah, kita lihat. Mulai dari atas A, itu yang seperti mangkuk adalah tulang usus. Ya, tulang usus. Kemudian B di sini adalah tulang kemaluan. Kemudian yang C ini adalah tulang duduk ya. Atau yang tulang duduk ini nanti dibungkus oleh otot yang tebal atau yang kita sebut dengan daerah pantat gitu ya, buat duduk ya. Kemudian turun ke bawah, ini yang D adalah tulang apa? Tulang paha. Kemudian E ini adalah tempurung lutut. Nah, di sini ada F dan ada G. F itu yang tulangnya besar, ada di bagian depan, namanya tulang lutut. Tulang kering. Ya. Sedangkan yang G adalah tulang betis yang di bagian belakang. Kemudian ada H yaitu tulang pergelangan kaki. Kemudian I adalah tulang telapak kaki, dan J adalah tulang ruas-ruas jari kaki. Nah, ruas jari kaki dan tangan itu sama jumlahnya ya. Jadi masing-masing itu kalau dihitung ruas-ruasnya bisa dicek di jari kalian, ada 14 gitu. Sebelah ya. Misalkan ruas jari tangan kanan ada 14 ditambah sebelah kiri 14, berarti jadi berapa? 20 28. Sama pada kaki juga begitu ya. Sedangkan telapak itu masing-masing 5 kali 2 10. Oke, baik, itu untuk anggota gerak. Nah, selanjutnya di sini tulang pembentuk tengkorak. Ya, ini tengkorak. Nah, pada tengkorak ini ada dua bagian tulang secara garis besar. Ada bagian depan wajah ya. Jadi ada bagian wajah, nanti ada bagian belakang. Bagian wajah itu antara lain di sini ada tulang air mata, di sini ada tulang hidung, ada tulang pipi, ada tulang rahang atas, tulang rahang bawah, kemudian tulang mata bajak ya. Ada tulang langit-langit jika mulutnya dibuka. Kemudian ada lagi tulang bagian belakang.
Jadi tulang tengkorak bagian belakang itu mulai dari di sini ada tulang yang depan, ini tulang dahi, kemudian ini tulang ubun-ubun, ada tulang tapis, ada tulang pelipis, ada tulang baji ya. Nanti lebih jelasnya kalian juga bisa lihat pada buku paket. Di sini ada di halaman tulang ini. Untuk tengkoraknya bisa dilihat dari internet ya. Nah, selanjutnya adalah tulang belakang. Nah, ini tulang belakang atau ada yang menyebut juga tulang punggung ya. Ini ada beberapa macam. Nah, kalau dibagi ini terdiri dari ruas-ruas. Kalian lihat ada ruas-ruas ya. Di sini ada 5 jenis tulang. Daerah sini ini adalah tulang leher. Ya, tulang leher yang jumlahnya kalau dihitung ini ada 7. Tulang leher ada 7. Kemudian tulang punggung ini kalau dihitung punggung itu ada 12 ya. Kemudian pinggang, di sini daerah pinggang. Ini jumlahnya ada berapa? Ada 5. Kemudian di sini ada tulang kelangkang bersatu ya. Jadi ini tulang kelangkang bersatu, artinya nyambung gitu, seperti nyambung. Ini ada 5. Kemudian yang paling bawah adalah tulang ekor. Ini juga bersatu, jumlahnya 4. Nah, jadi total keseluruhannya ada berapa jadinya? 17 tambah 12 tambah 5 tambah 4. Jumlahnya jadi 19 tambah 5 24 tambah 9. Jadi ada 33 ruas ya. Ini harus dipelajari oleh kalian. Nah, setelah kita mempelajari tadi macam-macam tulang yang menyusun rangka manusia dengan jumlahnya, sekarang kita masuk kepada persendian ya. Kita masuk kepada persendian. Nah, ini yang kalian lihat adalah gambar sambungan antara tulang. Jadi persendian itu apa? Persendian itu adalah hubungan antara satu tulang. Ini kalau Ibu tulis adalah tulang 1, misalnya ini adalah tulang 2. Nah, maka hubungan di antara dua tulang ini atau sambungan di antara kedua tulang ini disebut dengan persendian ya. Nah, pada persendian ini nanti kalian akan menemukan adanya ya. Ada apa saja di sini? Nah, di sini yang terpenting dari persendian adalah adanya synovial fluid ya, atau minyak sinovial, cairan sinovial, supaya hubungan tulang dengan tulang ini tidak menimbulkan bunyi ketika digerakkan gitu ya. Kemudian di sini ada internal articular capsule layer ya. Jadi pembungkus di sini adalah pembungkus dari persendian nih, daerah yang ini ya. Kemudian ada rawan kartilago di sini. Nah, itu untuk persendian ya. Jadi tadi persendian adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam
persendian. Nah, kalau dilihat dari buku, kalian bisa lihat ada di halaman 30 sampai dengan halaman 32 ya, tentang persendian itu di buku paket halaman 30 sampai 32. Kita lihat di sini macam-macam persendian. Ada sendi apa saja? Yang pertama ada sendi putar ya. Sendi putar itu di mana salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, di sini, daerah sini ya. Sehingga kita bisa misalnya melakukan gerakan apa saja. Memutar kepala, mengangguk, menggeleng, itu contoh sendi putar. Kemudian ada lagi sendi berikutnya adalah sendi mati di sini ya. Nah, ini gambar yang tengkorak. Kenapa disebut sendi mati atau sutur di sini? Karena hubungan antara tulang yang satu dengan yang lainnya ini tidak menghasilkan gerak sama sekali. Misalnya nih di sini yang Ibu tandai. Ini kan di depan ada tulang dahi, belakangnya tulang ubun-ubun. Di situ ada hubungan tulang tapi tidak bisa digerakkan. Maka itu masuk ke dalam sendi mati ya. Kemudian berikutnya ada hing ya di sini hing. Ini adalah sendi engsel. Sendi engsel. Nah, sendi engsel ini yaitu tipe sendi ini mempunyai gerakan ke satu arah. Ingat, arah geraknya hanya satu arah seperti engsel pintu. Ya, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya sendi pada siku dan lutut. Jadi pada tubuh kita itu pada siku dan lutut juga ruas-ruas jari. Dicoba saja ya. Siku kalian itu bisa digerakkan hanya ke satu arah. Demikian juga dengan lutut. Kemudian berikutnya adalah sendi peluru. Ball and socket disebutnya. Ball and socket. Sendi peluru. Nah, kenapa disebut sendi peluru di sini? Sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang dengan yang mempunyai ujung tulang bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Gambarnya bisa dilihat di sini. Ya. Sendi ini dapat membentuk gerakan bebas atau gerakan ke segala arah. Contohnya misalnya sendi antara tulang lengan atas dengan tulang belikat sehingga kita bisa menggerakkan tangan kita leluasa kemana-mana. Juga gelang panggul ya, dicoba. Selanjutnya adalah sendi gliding di sini, gliding atau sendi luncur. Di sini contohnya adalah sendi pada pergelangan tangan ya, pada pergelangan tangan. Kemudian ada lagi sendi pelana, yaitu sendi yang dapat digerakkan ke dua arah. Sendi pelana dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka dan belakang dan ke samping. Contohnya sendi pada pangkal ibu jari, bisa dicoba. Ibu jari digerakkan ke dua arah ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi macam-macam persendian itu ada sendi putar ya, kemudian ada sendi engsel, ada sendi pelana, ada sendi peluru, dan ada sendi luncur ya. Sedangkan kalau dilihat dari sifatnya ada sendi mati dan ada sendi yang bisa digerakkan secara bebas. Sendi mati tadi adalah pada daerah tengkorak. Nah, anak-anak, itulah materi atau penjelasan yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini ya, yaitu pertemuan yang kedua. Selanjutnya nanti ada lembar kerja
peserta didik atau LKPD 311 yang harus kalian isi. Nah, setelah diisi, nanti seperti biasa jawaban dikirim melalui WA group ya. Boleh jawabannya saja di buku tulis yang sudah disiapkan atau boleh juga print dulu LKPD-nya yang punya printer, kemudian dijawab dan dikirimkan fotonya. Ibu tunggu pada jam KBM IPA. Tetapi jika ada yang kesulitan untuk mengakses internetnya atau sinyalnya dan lain-lain, Ibu tunggu sampai pukul 4 sore ya. Mohon semuanya dikerjakan dengan baik karena ini penilaian akan Ibu ambil dari setiap hasil pertemuan ya. Ingat ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, juga nilai sikap ya. Terima kasih, semoga bermanfaat materi hari ini yaitu tentang rangka dan sendi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.